Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini saya berbagi resep cara memasak beras ketan hitam dan kemudian mengolahnya menjadi tape ketan hitam. Di sini saya sudah menyiapkan 1 liter beras ketan hitam yang sudah disosok. Mungkin ada yang belum tahu perbedaan beras ketan hitam biasa dan yang sudah disosok. Untuk beras ketan hitam biasa itu warna hitamnya masih full ya, karena masih ada kulit arinya. Sedangkan yang sudah disosok ini kulit arinya sudah dihilangkan ya, walaupun tidak 100%. Ini sudah banyak yang hilang kulit arinya. Jadi kulit arinya seperti diamplas ya. Ini yang sudah disosok. Untuk ketan hitam yang sudah disosok ini dia lebih cepat lunak dibandingkan ketan hitam yang belum disosok. Nah, sekarang kita akan membersihkan dan mencuci beras ketan hitam ini, kemudian kita rendam ya. Kita perlu rendam karena beras ketan hitam itu dia teksturnya itu lama untuk lunak ya. Jadi kita perlu rendam dahulu agar dia mudah lunak saat kita memasaknya. Jadi walaupun sudah disosok masih perlu kita rendam ya. Jadi saya merendamnya itu antara sekitar 10-12 jam ya, karena saya akan merendam semalaman. Ini jam 8 malam, jadi kurang lebih jam 8 pagi baru saya olah. Jadi ini saya akan bersihkan dahulu, kita cuci bersih lalu kita rendam. Ini sudah direndam semalaman ya. Selanjutnya kita akan bilas ini, kemudian kita akan kukus kurang lebih 40 menit. Ini dandangnya sudah kita panaskan ya. Jadi kita tidak mengarom dahulu, tapi langsung kita kukus. Kita akan kukus selama 40 menit. Nah, setelah 40 menit ini bisa kita angkat ya. Dan kita pindahkan ke wadah lain. Ini belum matang ya, jadi masih akan kita masak lagi. Selanjutnya ini kita percikan air ya, kita aduk pelan-pelan dan kita percikan air, tidak perlu disiram ya. Kita percikan air sampai merata.
setelah kita percikan secara merata, kita akan kukus kembali. Sebelum kita kukus, dandangnya kita beri air kembali ya, agar dia tidak gosong. Karena kan tadi kukusan pertama otomatis airnya sudah berkurang, jadi perlu kita tambahkan lagi. Selanjutnya kita bisa masukkan kembali ketan. Kita akan kukus kembali selama 40 menit lagi. Nah, ini sudah 40 menit ya. Atau bisa juga kita coba dahulu ya, apakah udah benar-benar matang. Jika kalian merasa belum terlalu tanak, waktunya bisa kita tambahkan untuk mengukusnya ya. Ini akan saya angkat, kemudian kita dinginkan. Nah, ini kita akan dinginkan ketannya sampai benar-benar dingin ya, baru bisa kita proses menjadi tape. Nah, sambil menunggu ketannya dingin, kita siapkan secukupnya daun pisang ya, dan kita bersihkan. Ini akan kita gunakan sebagai alas. Selanjutnya kita juga siapkan ragi yang sudah kita miliki. Nah, ini ragi tape ya, bentuknya tidak harus bulat ya, ada juga ya ragi tape yang berbentuk gepeng, bulat gepeng. Nah, ini raginya ada dua ya, ini kita haluskan, kemudian kita saring agar hasilnya lebih halus. Jadi ini kita haluskan terlebih dahulu dan disaring ya. Sekarang kita akan buat tapenya ya. Ini raginya dihaluskan dan kemudian disaring ya, agar dia tidak bergumpal-gumpal. Kita siapkan wadah yang bersih, kemudian kita alaskan daun pisang. Kemudian kita taburi sedikit di daun pisangnya ragi tapenya. Pastikan ketannya udah benar-benar dingin ya. Kemudian kita ratakan. Selanjutnya kita tabur lagi dengan ragi tapenya secara merata. Lalu kita timpa lagi dengan ketannya.
kita taburi lagi dengan ragi. Kita lakukan terus sampai ketannya habis atau sampai kebutuhannya banyaknya yang kita sampai banyaknya ketan yang kita butuhkan untuk membuat tape. Di pos jangan dipotong. Nah, kenapa tiba-tiba ada laler? Setelah semua raginya rata, kita tutup dengan daun pisang. Tutup, pastikan tertutup rapat ya. Lalu kita simpan di tempat yang tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin ya. Kita tunggu kurang lebih antara 2 sampai 3 hari sampai dia bisa berubah menjadi tape. Tandanya berhasil menjadi tape itu pasti akan kecium ya. Nanti kalau kita periksa biasanya dia tapenya akan mengeluarkan air. Jadi kita akan tunggu kurang lebih 2 sampai 3 hari lagi. Nah, ini hasil jadi tapenya setelah 3 hari ya. Di sini udah berair. Jadi ini berhasil ya, Cak. Kita membuat tapenya. Ini putih-putih ini adalah ragi ya. Jadi nggak masalah. Jadi sampai di sini dahulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.